Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebuah hadis yang agung yang diriwayatkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW dari Rabb-Nya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang artinya setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali berpuasa, karena puasa hanya untukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku yang akan membalasnya. Puasa ini merupakan ibadah yang istimewa dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Puasa memiliki kekhususan. Puasa merupakan ibadah yang spesial karena hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Maksud daripada ibadah puasa hanya untuk Allah dan Allah yang akan membalasnya. Para ulama telah memberikan penjelasan makna dari redaksi hadis tersebut. Yang pertama, bahwasanya ibadah puasa tidak akan dijadikan kafarah untuk menebus kesalahan, tidak dijadikan kafarah untuk menebus kezaliman yang dilakukan pada saat di dunia. Berbeda dengan amal-amal ibadah yang lain. Nanti di akhirat kelak, amal ibadah yang lain dijadikan sebagai penebus, dijadikan sebagai kafarat yang harus ditanggung oleh manusia atas kesalahan yang telah dilakukan di dunia. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis lain, ketika seseorang melakukan kesalahan, seseorang melakukan kezaliman kepada orang lain, maka ia harus segera meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Jika tidak meminta maaf selama di dunia sampai terbawa di akhirat, maka dia akan tetap dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesalahan atau kezaliman yang pernah dilakukan kepada orang lain tersebut. Lantas pertanggungjawaban apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menebus kesalahan pada saat di dunia yang bersangkutan dengan sesama manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengambil pahala amalan kebaikannya untuk menebus kesalahan yang dilakukan semasa di dunia yang bersangkutan dengan sesama manusia. Namun tidak halnya dengan pahala ibadah puasa. Pahala puasa tidak akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menebus kesalahan semasa di dunia atau menjadi kafarat untuk menebus kesalahan semasa di dunia. Karena apa? Karena puasa adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang menyimpannya, Allah sendiri yang akan membalasnya. Pengertian yang kedua, bahwa puasa merupakan ibadah batin. Puasa merupakan ibadah yang tidak diketahui oleh orang lain. Berbeda dengan halnya ibadah sedekah, sholat yang bisa terlihat oleh orang lain. Kalau puasa, mana tahu orang itu berpuasa atau tidak, sebab hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu dan dirinya sendiri yang sedang melakukannya. Kalau puasanya tidak karena niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dia tidak akan mampu berpuasa untuk menahan lapar, menahan dahaga. Ini bukti bahwa puasa adalah
milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang tahu dan hanya Allah lah yang akan membalas ibadah puasa tersebut. Pemirsa, dimanapun Anda berada, pengertian yang ketiga dari hadis di atas adalah bahwa puasa tidak bisa dijadikan ajang kemusyrikan sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, seperti menyembelih hewan korban. Menyembelih hewan korban ini bisa ditujukan untuk persembahan terhadap berhala. Kita sholat, ada gerakan sujudnya, bisa kita niat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika puasa, tidak bisa kita niatkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak benar-benar niat dengan ikhlas menjalankan puasa, maka tidak mungkin kita akan mampu untuk melakukannya. Karena puasa itu berat, menahan lapar dan menahan dahaga. Sedangkan kita punya kesempatan untuk bisa makan sembunyi-sembunyi, minum sembunyi-sembunyi tanpa bisa diketahui orang lain. Karena puasa tidak ada yang tahu, hanya niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang dapat melakukan ibadah puasa. Semoga amalan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita menjadi golongan hambanya yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.